Baiklah teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama dan utama sekali lah, marilah kita bersyukur kepada Allah karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya, kita bisa melaksanakan perkuliahan metodologi kuantitatif, em, meskipun secara asinkronus atau daring di forum diskusi. Yang sama-sama kita hormati, yakninya Ibu Pengampu Mata Kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif, yaitu Ibu Dr. Anissa MPD. Perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Di sini kami berisi eh, 5 orang. Yang pertama yaitu Miftah Fauzia, yang kedua yaitu Salvika, yang ketiga yaitu Tesi Sukaisi, yang keempat yaitu Suci Rahmadani, dan yang kelima yaitu Marhayani. Baiklah, materi yang ingin kami sampaikan pada hari ini adalah tentang tinjauan literatur dan kerangka kerja konseptual pada metodologi penelitian kuantitatif. Tanpa berlama-lama, marilah kita masuk saja pada materi pertama, yaitu tentang pengertian tinjauan literatur yang akan saya jelaskan sendiri. Tinjauan literatur adalah sengkumpulan beragam teori yang mencakup berbagai rujukan serta menjadi landasan dalam suatu penelitian atau penyusunan karya ilmiah. Tinjauan literatur itu berfungsi sebagai landasan teoris yang memberikan arah serta memperkuat penelitian kita. Karena dengan melakukan tinjauan literatur, peneliti itu dapat memahami hasil-hasil penelitian terdahulu, mengidentifikasi celah penelitian, serta memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Tranfield, tinjauan literatur adalah suatu metodologi yang mampu membantu peneliti dalam mengevaluasi, membandingkan, dan menguji validitas teori. Sehingga tinjauan literatur tidak hanya berfungsi sebagai ringkasan, tetapi juga berfungsi sebagai ulasan yang membantu peneliti dalam melakukan penelitian. O'Leary tahun 2017 juga menegaskan bahwa tinjauan literatur adalah proses analisis yang berkesinambungan dalam menjawab pertanyaan teori maupun metode. Sedangkan Snyder tahun 2023 menegaskan bahwa tinjauan literatur adalah sarana sistematis untuk mengumpulkan serta mengolah penelitian sebelumnya. Artinya, tinjauan literatur itu adalah berfungsi sebagai sumber atau rujukan peneliti sebagai peneliti awal dalam menentukan misalnya bagaimana pengambilan sampel, bagaimana mencirikan variabel, dan lain sebagainya. Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian tinjauan literatur. Misalnya, misalnya saja pendapat Nazir pada tahun 2005, yang mana ia menjelaskan bahwa tinjauan literatur itu selain untuk mencari data sekunder yang mendukung penelitian, tinjauan literatur juga penting bagi peneliti untuk memahami perkembangan ilmu yang relevan dengan penelitian yang ia ambil, serta mengetahui kesimpulan serta generalisasi yang setelah ada. Wuhan juga menjelaskan bahwa proses penyusunan tinjauan literatur atau biasa disebut juga dengan kajian pustaka bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data ilmiah seperti teori, metode, atau pendekatan yang pernah ada dan telah dicatat dalam bentuk buku, jurnal, artikel, naskah catatan, dan lain sebagainya yang dapat ditemukan di berbagai perpustakaan. Tinjauan literatur ini menurut Pohan juga berfungsi untuk agar kita bisa mencegah terjadinya plagiarisme termasuk subplagiarisme. Jadi kita simpulkan secara sederhana, tinjauan literatur adalah bagaimana kita melihat penelitian-penelitian dahulu yang relevan dengan penelitian yang ingin kita ambil. Misalnya kita ingin meneliti tentang bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penggunaan SMART sebagai learning management system. Nah, sebelum kita meneliti hal tersebut, kita tentu perlu melihat penelitian sebelumnya. Karena sebagai peneliti baru, kita tentu akan merasa kebingungan. Misalnya, tentang teori apa saja yang harus kita ambil, bagaimana kita memilih sampelnya, bagaimana variabel pendukung atau variabel eh, perikatnya, dan lain sebagainya.
Baik. Tadi kita telah membahas tentang bagaimana pengertian tinjauan literatur. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat tinjauan literatur. Ada beberapa manfaat tinjauan literatur yang bisa difungsikan atau yang bisa berguna bagi seorang peneliti. Yang pertama yaitu sebagai dasar dalam pengembangan alat penelitian. Melalui tinjauan literatur ini, peneliti dapat menemukan solusi berupa teori yang akan mendukung penelitian yang ia ambil. Tinjauan literatur itu juga membantu peneliti dalam penentuan hipotesis yang akan memiliki landasan kuat bagi penelitian yang ia ambil. Nah, dari hipotesis yang telah ia rumuskan tadi, ia juga bisa menemukan instrumen yang paling cocok yang ia gunakan dalam penelitiannya. Selanjutnya yaitu adalah untuk menetapkan atau merumuskan kriteria. Misalnya saja dalam konteks penelitian evaluasi, penetapan kriteria itu menjadi penting untuk dilakukan, di mana proses ini tuh dimungkinkan untuk pembentukan pernyataan yang berdasar pada kajian pustaka atau tinjauan literatur yang telah kita lihat sebelumnya. Kriteria ini tuh bisa mencakup beberapa aspek, misalnya keberhasilan dan kegagalan, serta rekomendasi untuk program-program tertentu yang telah diidentifikasi oleh peneliti. Dan manfaat yang terakhir yaitu untuk mengonfirmasi hasil penelitian. Misalnya dengan melihat berbagai tinjauan literatur, peneliti itu bisa mengonfirmasi hasil penelitiannya. Misalnya ia bisa membandingkan variabel yang telah ia ambil dengan variabel sebelumnya, atau misalnya ia bisa melihat teori-teori yang peneliti sebelumnya ambil yang bisa juga menjadi rujukan bagi teori yang ia ambil sebelumnya. Ataupun peneliti itu bisa melihat berbagai-berbagai masalah atau solusi yang bisa ditawarkan oleh peneliti sebelumnya. Baiklah, sekian materi dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sumber tinjauan literatur. Sumber tinjauan literatur ini menurut Creswell ada 5 langkah untuk pembuatan tinjauan literatur. Yang pertama yaitu uh, buku referensi yang berkaitan dengan penelitian. Banyak bidang ilmu yang akan berkaitan dengan penelitian dituliskan dalam bentuk buku. Maka dari itu, penulis yang memiliki keahlian serta pengalaman dalam bidang tersebut bisa dijadikan sebagai sumber tinjauan literatur. Yang kedua, surat kabar atau majalah. Media cetak juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi yang mudah diakses di mana saja. Penulis ataupun peneliti bisa merujuk pada tinjauan literatur yang terdapat dalam berbagai berita atau artikel yang dipublikasikan di surat kabar atau majalah. Yang ketiga yaitu ada internet. Penulis ataupun peneliti dapat memanfaatkan internet untuk mencari informasi yang diperlukan dari berbagai negara dengan cepat dan efisien. Berkat kemajuan teknologi yang memberikan pengaruh besar di sektor informasi, maka internet bisa dijadikan salah satu sumber tinjauan literatur. Next. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam penyusunan tinjauan literatur. Ada beberapa langkah dalam penyusunan tinjauan literatur. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur. Yang kedua, menemukan literatur yang sesuai dengan topik dan berkonsultasi dengan beberapa jenis bahan dan basis data, termasuk yang tersedia di perpustakaan akademik maupun di internet. Yang ketiga, mengevaluasi secara kritis dan memilih literatur untuk direview. Yang keempat itu ada atur literatur yang telah dipilih, mencatat literatur dan mengembangkan diagram visualnya. Yang terakhir ada tulis tinjauan pustaka dengan melaporkan literatur untuk dimasukkan ke dalam laporan penelitian. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Tesi Sukaisi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Marhayani. Kepada Marhayani disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai pengertian kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya, kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. Menurut Sugiono, 2019, kerangka konseptual adalah model yang menunjukkan hubungan antar teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Berikut adalah ilustrasi kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka konseptual merupakan bagian dari kerangka teori yang akan diteliti untuk mendeskripsikan secara jelas variabel yang dipengaruhi, variabel independen, dan variabel pengaruh, variabel independen. Kerangka konsep sebaiknya dibuat dalam bentuk skema, sehingga memudahkan untuk melihat hubungan antar variabel dan analisisnya. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Arikunto 2022. Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dari proses penelitian, di mana kerangka konseptual harus menerangkan yang pertama, mengapa penelitian dilakukan. Penelitian dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan, seperti membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan sekarang. Yang kedua yaitu bagaimana proses penelitian dilakukan. Proses penelitian dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan. Apa yang melakukan penelitian dengan metode sampling atau literatur. Yang ketiga itu apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut. Apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut tergantung dari pemikiran yang sebelumnya tercantum dalam kerangka pemikiran. Walaupun secara umum tidak selalu apa yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu untuk apa hasil penelitian diperoleh. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita bisa kembali ke poin satu, mengapa penelitian ini dilakukan, yakni mencari kebenaran akan sesuatu masalah yang kontroversi di kalangan masyarakat atau untuk membantah opini atau mitos yang tersebar sejak turun-temurun. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Marhayani. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Ramadhani. Kepada Suci disilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tahap penyusunan kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian. Untuk itu, langkah-langkah yang dilakukan sebelum membuat kerangka konseptual ini ada yang pertama seleksi dan definisi konsep, yaitu logika berpikir untuk mencoba menjelaskan atau atribut dari masalah yang akan diteliti. Yang kedua yaitu mengembangkan pernyataan hubungan. Yang ketiga, mengembangkan konsep dalam gambar atau kerangka. Penjelasan bagaimana hubungan masalah dengan variabel yang lain yang diduga sebagai penyebab timbulnya masalah. Arah kerangka disesuaikan dengan variabel yang akan diteliti dengan mengembangkan konsep dalam gambar atau kerangka dengan membuat garis mana yang diteliti dan tidak dengan menggunakan garis sambung atau terputus serta buat panah untuk bagian yang ada pengaruhnya dan tidak untuk bagian yang tidak ada pengaruh. Kerangka konseptual juga berperan untuk mengidentifikasi jaringan hubungan antar variabel yang dianggap penting bagi masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian, sangatlah penting untuk memahami apa arti variabel dan apa saja jenis variabel yang ada yang berkaitan dengan konsep dari masalah yang diteliti tersebut.
Selanjutnya yaitu manfaat dari kerangka konseptual. Ada beberapa manfaat dari kerangka konseptual. Yang pertama yaitu membantu peneliti untuk menempatkan penelitiannya dalam konteks yang lebih luas. Yang kedua yaitu menguji apakah perumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapainya itu terlihat logis. Yang ketiga yaitu menemukan konsep-konsep yang dapat dipakainya untuk masalah penelitian yang akan dilaksanakan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Salvika. Kepada Salvika disilakan. Terima kasih moderator. Di sini dapat kelompok simpulkan, tinjauan literatur dan kerangka kerja konseptual merupakan dua komponen penting dalam suatu penelitian yang saling melengkapi. Tinjauan literatur berfungsi sebagai dasar teoritis sekaligus pijakan metodologis yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang penelitian terdahulu, mencegah duplikasi, serta memperkuat keabsahan penelitian yang sedang dilakukan. Sekian kesimpulan yang dapat kelompok sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Salvika. Sekian materi penjelasan dari kelompok, yaitu tentang tinjauan literatur dan kerangka kerja konseptual. Eh, Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.